Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ayu Rizkyani, biasanya dipanggil dengan Riris. Saat ini aku sedang menempuh studi Diploma 3 jurusan Rekam Medis dan Ilmu Kesehatan di sebuah sekolah tinggi swasta di Kota Malang, yaitu Setia Malang. Berikut adalah video pembelajaran tentang sistem pencernaan pada manusia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi pada semester 2 ini. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sistem pencernaan itu? Yap, benar sekali. Sistem pencernaan merupakan proses mengubah makanan dari yang ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil atau halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana dengan bantuan enzim dan organ-organ pencernaan. Organ apa saja yang bekerja pada sistem pencernaan? Organ pencernaan merupakan saluran yang panjang yang berawal dari mulut dan berakhir di anus. Yuk kita bahas satu persatu yuk, apa saja sih organ-organ pencernaan? Yang pertama yaitu rongga mulut atau mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan juga ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan mekanik, yaitu mencerna makanan atau memotong-motong makanan menjadi yang lebih kecil atau halus. Gigi ada 3 jenis. Yang pertama yaitu gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, dan yang kedua gigi taring berfungsi untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur makanan dan mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Oleh karena itu kalian bisa merasakan manis, asam, asin, dan juga pahit. Ludah atau saliva membantu membasahi makanan. Ludah juga menghasilkan enzim petialin yang berfungsi mencerna karbohidrat menjadi gula yang nantinya akan dimanfaatkan tubuh sebagai energi. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Ukurannya kurang lebih 25 cm. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang terletak di rongga perut agak sebelah kiri tepat di bawah sekat diafragma. Secara umum lambung dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kardia atau kelenjar jantung, ditemukan di regia mulut jantung. Ini hanya mensekresi mukus. Yang kedua fundus atau gastrik, terletak hampir di seluruh korpus, yang mana kelenjar ini memiliki 3 tipe sel utama, yaitu sel sigmogenik atau Schiff cell, fungsinya mensekresi pepsinogen. Yang kedua, sel parietal, fungsinya mensekresi asam hidroklorida dan faktor intrinsik. Kemudian, sel leher mukosa ditemukan pada bagian leher semua kelenjar lambung. Bagian yang ketiga yaitu pilorus, terletak pada regia atrium pilorus. Kelenjar ini berfungsi untuk mensekresi gastrin dan mukus, suatu hormon pepsida yang berpengaruh besar dalam proses sekresi lambung. Dinding lambung dibagi menjadi 4 lapisan, yaitu 1. Mukosa, lapisan di mana sel-sel mensekresi berbagai jenis cairan seperti enzim, asam lambung, dan hormon. Yang kedua yaitu submukosa, adalah lapisan di mana arteri dan vena dapat ditemukan untuk mendistribusikan nutrisi dan oksigen ke sel-sel perut sekaligus membawa nutrisi yang diserap urea dan karbon dioksida dari sel. Yang ketiga yaitu lapisan otot, dari otot perut yang membantu dalam pencernaan mekanis. Yang keempat peristaltik, menyebabkan makanan di perut bergejolak. Dinding lambung menghasilkan asam klorida dan enzim-enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang ikut bersama dengan makanan, dan 3 enzim utama yaitu enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein, dan yang kedua enzim lipase yang berfungsi untuk memecah lemak, dan yang terakhir yaitu enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Berikutnya nomor 4, usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang paling panjang yang terdapat dalam tubuh kita. Ukurannya kurang lebih 3-5 meter. Organ pencernaan ini terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Proses pencernaan kimiawi dalam usus halus dibantu oleh zat-zat atau enzim-enzim yang berasal dari pankreas dan empedu. Zat atau enzim yang bekerja yaitu 1. Garam empedu. Garam empedu membantu mencerna lemak.
Enzim tripsin membantu memecah protein menjadi asam amino, sedangkan enzim lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Yang kelima, yaitu usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta mengatur kadar air dalam feses. Bila direntangkan, usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Saluran ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yaitu kolon ascendens, bagian awal yang akan dilewati oleh sisa pencernaan dari usus kecil, terletak di sisi kanan tubuh memanjang dari cecum ke atas. Yang kedua, yaitu kolon transversum. Kolon bagian atas terletak mendatar dan membentang dari sisi kanan ke sisi kiri rongga perut. Yang ketiga, yaitu kolon descendens, terletak di sisi kiri usus besar, memanjang dari lengkungan di limpa ke bagian kolon sigmoid. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, kolon sigmoid, bagian terakhir dari kolon sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum, terletak di bawah kolon descendens, berbentuk seperti huruf S. Yang keenam, yaitu anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh kita. Proses pengeluaran feses dari dalam tubuh disebut dengan defekasi. Nah, sudah mengenalkan organ-organ apa saja yang bekerja dalam sistem pencernaan. Aku tanya lagi nih, apakah ada organ lain atau organ tambahan? Yap, betul, jawabannya iya. Ada 3 organ tambahan. Yang pertama yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati tempat mengubah berbagai zat termasuk zat racun. Hati merupakan organ penyimpanan zat besi Fe dan vitamin A, D, E, K, dan B12 dari darah. Hati juga berperan dalam menjaga kadar glukosa dalam darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepas glukosa dengan cara memecah glikogen. Hati memiliki 4 lobus dengan ukuran yang berbeda. Yang pertama, yaitu lobus kanan, adalah bagian terbesar hati dengan ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Yang kedua, yaitu lobus kiri, adalah bagian hati yang berbentuk lebih runcing dan kecil daripada lobus kanan, terpisah oleh ligamen falciform. Yang ketiga, yaitu lobus caudatus, memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dengan lobus kanan dan kiri. Letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama. Yang keempat, yaitu lobus kuadrat, berada lebih rendah dan terletak dari sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantong empedu. Dan yang berikutnya yaitu kantong empedu. Kantong empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan kantung getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Dengan demikian, lemak akan pecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga menjadi lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pencernaan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Dan yang ketiga yaitu pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut bagian belakang lambung. Sel-sel pada pankreas menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat atau NaHCO3 dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecah karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Adanya hormon insulin yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Nah, setelah mengetahui apa saja organ-organ pencernaan yang utama dan organ-organ tambahannya, lalu bagaimana mekanisme pencernaan makanan itu sendiri? Yuk kita simak video
simulasi mekanisme pencernaan makanan. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan diproses secara mekanik oleh gigi dengan cara memotong-motongnya menjadi ukuran yang lebih kecil. Dengan bantuan kelenjar ludah yang menghasilkan enzim, lidah mendorong makanan masuk hingga ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong dan diremas-remas hingga memasuki lambung. Gerakan tersebut dinamakan gerakan peristaltik. Di dalam lambung, makanan akan diproses kembali secara kimiawi. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam usus kosong atau jejunum dan ke ileum atau usus penyerapan. Di dalam usus ileum terjadi penyerapan nutrien. Sisa-sisa penyerapan makanan dari usus halus yang tidak terpakai akan dibusukkan di usus besar. Kemudian akan dikeluarkan melalui anus berupa feses. Nah, begitulah video simulasi tentang sistem pencernaan kita. Semoga apa yang aku sampaikan nantinya akan bermanfaat dan happy for watching. Jangan lupa subscribe, klik, dan juga tekan loncengnya ya. Like, komen, dan share ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.